Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari prinsip yang ditekankan dalam Al-Qur'an bahwa kenikmatan apapun yang dirasakan oleh manusia ketika hidup di dunia nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, baik nikmat besar maupun nikmat yang sangat kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah taala tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadis riwayat Tirmizi, beliau mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kelak di yaumil qiyamah kaki seorang hamba tidak akan geser walaupun selangkah sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satu di antara yang ditanya adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Orang akan ditanya oleh Allah tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia menggunakan harta itu. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan, Allah memberikan keterbatasan yang luar biasa, keterbatasan yang banyak pada diri seorang hamba dalam menikmati kenikmatan dunia. Bentuk keterbatasan itu bisa kita lihat, di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan semua nikmat di alam ini pasti akan binasa. Semua ada ujung akhirnya. Semua pasti akan hilang. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti akan fana. Apapun yang kita punya, baik bentuknya harta yang sifatnya properti maupun harta yang lainnya, semuanya pasti akan fana. Selain itu, orang yang memilikinya pasti akan berpisah dengannya. Walaupun dia mengkoleksi harta yang sangat banyak, tapi apapun yang dia kumpulkan pasti dia akan tinggalkan. Nabi SAW pernah mendapatkan pesan dari malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena kau pasti akan mati. Dan silahkan kau mencintai apapun yang kau inginkan, namun yang pasti kau akan berpisah dengannya. Sehingga walaupun orang mencintai harta, senang dengan apa yang dia kumpulkan, tapi yang jelas pasti dia akan berpisah dengan harta yang dia miliki. Dan itulah puncak musibah. Kapan seorang hamba mendapatkan puncak musibah di dunia? Ketika dia mengalami kematian. Semuanya akan dia tinggalkan. Dan sebelum mati jamaah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterbatasan. Apa bentuknya? Dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki dalam kondisi ketika dia sakit. Kita bisa mengukur diri kita. Pada waktu kita sakit, semua makanan terasa pahit. Pada waktu kita dalam kondisi tidak sehat, walaupun fasilitas ada di sekitar kita, tetap rasanya tidak nyaman.
Sehingga Allah cabut kemampuan hamba dalam menikmati hartanya dengan Allah berikan satu rasa sakit pada dirinya. Termasuk diantaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai manusia yang sudah lanjut usia. Orang tua yang sudah sepuh, fisiknya lemah, walaupun dia punya tabungan miliaran bahkan triliunan, tidak akan bisa mengantarkan dirinya untuk bermewah-mewah dan menikmati kemegahan. Karena sudah saatnya dia meninggalkan itu semuanya. Allah Ta'ala ingatkan di surat Yasin, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun." Siapapun yang kami berikan umur panjang, nunakkishu fil khalq, maka kami akan balik kondisi penciptaannya. Di balik kondisi penciptaannya, dalam tafsir Al-Baghawi beliau jelaskan maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia orang yang lemah, bahkan dikembalikan kepada kondisi ardhalil umur, manusia yang keadaannya pikun. Keberadaannya diharapkan hilang oleh keluarganya, sehingga seluruh anggota keluarganya, bahkan mungkin anaknya yang dia rawat selama ini, ternyata mengharapkan kapan bapaknya mati, karena ternyata kehadiran bapaknya yang sudah pikun justru merepotkan keluarganya. Apa yang terjadi? Harta yang dia kumpulkan selama ini ternyata tidak bisa melayani hidupnya. Dia tidak bisa menikmatinya. Demikianlah kondisi yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu Allah mengajak kita untuk berfikir, afala ya'qilun? Lalu kenapa mereka tidak berfikir? Mereka tidak merenung dengan hal semacam ini. Ini jamaah yang di belakang Allah Ta'ala membuktikan bahwasanya manusia punya keterbatasan dalam menikmati hartanya. Dia bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi tidak semua harta yang dia kumpulkan bisa dia nikmati. Ada banyak hal di mana yang menghalangi dirinya untuk menikmati dunia yang dia kumpulkan. Sementara jamaah, salah satu di antara kewaspadaan yang dimiliki oleh para sahabat, mereka punya keyakinan bahwa kenikmatan yang didapatkan oleh seorang hamba ketika di dunia bisa jadi adalah balasan dari amal yang disegerakan. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena mungkin pahala dari ibadahnya jadi berkurang. Ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf yang kita kenal. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dalam posisi ketika beliau sedang berpuasa, pada waktu menjelang berbuka, hidangan makanan siap di depannya. Kemudian beliau sudah saatnya untuk menyantap hidangan makanan karena sebentar lagi masuk waktu maghrib. Namun tiba-tiba beliau teringat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang meninggal pada waktu peristiwa perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Qutila Mus'abun wa huwa khairu minni." Mus'ab bin Umair terbunuh dalam peristiwa perang Uhud dan beliau lebih baik daripada aku. Tsumma busitala minad dunya ma busit. Kemudian dibentangkan untuk kita aneka kenikmatan dunia sebagaimana yang saat ini kita rasakan. Wa inni khasyitu an ujjilat lana hasanatuna, dan aku takut jangan-jangan ini adalah pahala dari ibadah yang disegerakan sehingga itu mengurangi pahala kita di akhirat. Tsumma baka wa tarakat ta'am. Kemudian Abdurrahman bin Auf menangis, lalu beliau enggak jadi makan. Karena teringat bisa jadi kenikmatan yang saat ini sedang saya nikmati merupakan pahala yang disegerakan oleh Allah balasannya di dunia, sehingga nanti saya tidak mendapatkan jatah di akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau menyaksikan ada orang yang bermewah-mewah dalam hidup di dunia. Lalu beliau mengatakan, kalau saya mau saya bisa melakukan seperti kamu. Tapi saya teringat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahqaf, menyebutkan tentang kondisi orang-orang kafir ketika diazab di yaumil qiyamah. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari ketika orang kafir dihadapkan di hadapan azab neraka. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Lalu dikatakan kepada orang kafir, dulu ketika di dunia kalian telah memborong semua kenikmatan kalian dan kalian telah menikmatinya. Umar bin Khattab takut jangan-jangan itu dialami, di mana orang yang bergelimang dengan kemewahan, jangan-jangan itu adalah kenikmatan yang disegerakan di dunia, lalu mereka tidak mendapatkan jatah ketika di akhirat. Sampai kemudian beliau meninggalkan kemewahan dalam rangka untuk menjaga kenikmatan di akhirat.
Seperti itulah contoh orang-orang saleh di masa silam, bagaimana mereka secara sengaja menghindari kemewahan. Walaupun jamaah yang dimuliakan Allah, emas yang mereka punya bisa sepenuh mobil yang kita miliki. Mereka orang-orang kaya, tapi sengaja mereka tinggalkan kemewahan dan hidup dalam posisi sederhana. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan semua peringatan yang tadi telah kita dengar, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, setidaknya ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita, bagaimana interaksi yang tepat antara kita dengan dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan fisik makin lama makin berkurang, mengalami penurunan. Siapapun itu, sehat ada waktunya, sehat ada batasnya. Anda bisa menikmati aneka kenikmatan, ada batas akhirnya. Namun ada satu kenikmatan yang bisa dinikmati sampai ujung kematian. Apa itu? Kenikmatan batin. Kenikmatan batin itulah kenikmatan yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika dia dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan zikrullah maka hati seorang hamba bisa menjadi tenang? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan ketenangan di hati hambanya yang beriman untuk semakin menambah iman mereka di samping iman yang sudah mereka miliki. Allah menurunkan as-sakinah pada diri hambanya yang dia bisa menikmati ketaatan kepadanya. Walaupun orang itu sudah lemah fisiknya, walaupun sudah tua, dia mungkin tidak bisa menikmati jalan-jalan, tidak bisa menikmati aneka kenikmatan fisik sebagaimana layaknya anak muda. Tapi orang tua bisa punya kenikmatan batin. Orang sakit bisa merasakan kenikmatan batin. Dari sinilah jamaah, bagi mereka yang belum punya kebiasaan untuk merasakan kenikmatan batin di hari tuanya, pada waktu dia tidak bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal, maka dia tidak akan bisa merasakannya. Yang saya maksud seperti ini. Ada orang yang ketika di usia muda dihabiskan waktunya hanya untuk menikmati kenikmatan fisik. Sehingga dalam pemahaman dia nikmat itu ya nikmat berupa, kalau enggak bentuknya makanan, bentuknya jalan-jalan, bentuknya healing, mancing, shopping atau yang lainnya. Hanya itu dalam benak pikiran dia yang disebut dengan kenikmatan. Dia tidak pernah merasakan kenikmatan ketika membaca Al-Quran. Dia tidak pernah merasakan kenikmatan ketika sholat, karena dia enggak betah ketika sholat. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan ketika mendengarkan ceramah, karena dia enggak suka dengan kajian. Begitu masuk di usia tua dan dia tidak punya pengantarnya, mungkin dia tidak punya kenikmatan batin. Di saat itulah yang terjadi usia tua dalam posisi banyak stres, tertekan, hartanya banyak tapi tidak bisa dia nikmati. Masih banyak masyarakat yang seperti itu kondisinya. Maka barangkali kita sudah saatnya untuk mulai belajar mengalihkan kenikmatan fisik kepada kenikmatan batin secara bertahap. Sadari kita pasti tua, sadari kita akan tua, sadari kita akan dibatasi oleh Allah kemampuannya dalam menikmati kenikmatan fisik. Mulai saatnya kita alihkan kenikmatan fisik kepada kenikmatan batin dengan belajar bagaimana bisa sholat khusyuk, dengan belajar bagaimana bisa tadabbur Al-Quran, dengan belajar bagaimana bisa menikmati lantunan suara indah Al-Quran maupun tausiah-tausiah yang bermanfaat bagi hidup. Dengan demikian, walaupun bisa jadi fisik kita sakit, raga kita sudah lemah, namun batin kita sehat. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan ketenangan batinku ketika sedang salat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan batin kita di saat banyak batin yang mati karena terlena dengan dunia. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk selalu istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepadanya,
Di saat banyak orang yang terlena dengan kehidupan dunia sehingga dia lupa bahwa dia punya rumah yang kedua, yaitu masjid tempat ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ketaatan yang kita lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal islami wa sunnah wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islami wa sunnah. Allahumma ansuril mujahidin al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.